Ya, dan langsung saja pemirsa kami akan langsung mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini bagaimanakah kondisi dari korban terdampak ataupun juga rumah-rumah serta bangunan yang rusak di wilayah Cianjur. Sudah bergabung bersama kami rekan TV One Khairon di sana. Selamat siang Khairon. Ya, siang Ya, Tiara bagaimana dan kondisi pemirsa. terkini di sana? Saat ini saya berada di Kampung Segenang, Desa Cijidil, Kecamatan Segenang, di mana posisi saya ini adalah tepat di terjadinya longsor yang menimpa sekitar 30 rumah. Dan memang tepat kondisi di situ ini tidak jauh dengan kondisi longsor yang di wilayah Segenang dekat Kota Sinta. Dan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu korban yang selamat, Pak Mansur. Dia dan keluarganya selamat karena pas waktu kejadian gempa dia langsung menyelamatkan diri bersama anaknya walaupun dia sempat tertimpa toron di bagian punggung. Namun dia masih mencari sanak saudaranya, memang bersebelahan rumahnya. Dan dia tadi mengatakan bahwa ada sekitar 30 rumah yang saat ini tertimbun di sebelah rumah dia, dan saat ini kondisinya belum bisa ditemukan. Namun empat keluarganya juga masih tertimbun, termasuk yang ada di 30 rumah itu, dan satu keluarganya, saudaranya yang balita sudah ditemukan. Dan saat ini proses evakuasi dari tim SAR gabungan yang dilakukan sejak pagi tadi yang dengan mengerahkan alat berat yang menyisir di bagian bawah, dan kemudian juga tim SAR gabungan juga menyisir dengan menggunakan alat-alat di bagian atas, dan hingga siang ini belum bisa ditemukan korban-korban yang masih tertimbun longsor karena memang kondisi saat ini sedang hujan dan proses evakuasi untuk sementara dihentikan. Selain kondisi ataupun juga kendala cuaca di sana, Khairon, apa yang kemudian ini menyebabkan sulitnya tim SAR menemukan sejumlah korban yang tadi sudah terdata begitu di sana? Ya, tim SAR gabungan ini sangat sulit untuk mengevakuasi korban-korban yang masih tertimbun karena dari material longsor yang cukup tebal, dan memang longsor ini sudah tinggi sekitar 20 meter lebih, dan juga ini ditambah juga bebatuan dan kondisi tanah yang labil. Jadi tadi juga pagi tadi juga saat proses gempa masih terjadi, dan gempa masih terjadi. Dan pemirsa, nampaknya baru saja ini terjadi gempa susulan di wilayah Cianjur, tepatnya di mana rekan kami Khairon berada. Titiknya ini adalah di Cijedil. Kami masih akan memastikan kembali, baru saja memang gempa susulan ini berapa kekuatannya ataupun juga magnitudo, karena memang tadi rekan kami pada saat melakukan laporan dan juga update informasi kemudian langsung saja terjadi gempa susulan. Kami akan langsung mengupdate informasinya pemirsa, kembali ke rekan kami Khairon di sana. Khairon masih bisa tersambung bersama kami saat ini? Ya, saat ini saya sambung. Saya tadi saat sedang ini saya sedang menyelamatkan diri dulu sama warga dan tim SAR. Karena posisi saya memang berada persis tidak jauh dari proses evakuasi tim SAR. Dan ini saya masih terus. Khairon? Ya. Khairon, mungkin Anda bisa menggambarkan terlebih dahulu seperti apa getaran gempa yang tadi sempat terjadi dan Anda rasakan, Khairon? Ya, gempa itu hampir terjadi sama seperti yang gempa pertama terjadi pada hari Senin. Namun tidak terlalu lama, hanya beberapa detik tuh. Tapi membuat kita juga bangunan sekitar itu yang memang sudah, tadi saya sempat ngedung di salah satu bangunan yang tidak begitu retak tadi saya. Ternyata tadi pas gempa itu terjadi kita langsung panik. Anggota TNI Polri yang sedang berteduh bareng dengan saya juga panik dan kami keluar. Baik. Dan saat ini saya sedang menuju jalan. Khairon, mungkin Anda bisa menunjukkan visual kondisi terkini di sana, mengupdate informasinya kepada kami, Khairon? Ya, saat ini saya masih berada di rumah-rumah yang hancur ya. Saya berusaha untuk keluar, tapi ada warga yang masih ada berada di sana. Sekarang lagi disisir oleh petugas untuk keluar. Kang, keluar Kang.
Baik, Keluar, Hairon, keluar, keluar. apakah Anda bisa Iya, mengaktifkan iya. visual untuk menunjukkan kondisi terkini ya? Ya, tadi saya tidak bisa karena tepat tadi pas gempa, kemudian juga alat-alat komunikasi saya termasuk Baik, handphone yang saya gunakan untuk live ini jatuh. Dan hanya saya saya akan keluar dulu, Kang. Eh, baik. Warga sudah mulai menyelamatkan lagi ke jalan. Ini lewat mana, Kang? Informasi Tadi itu. terakhir yang kami dapatkan, pemirsa, melalui BMKG bahwa gempa susulan yang baru saja terjadi ini berkekuatan 2,4 magnitudo. Dan Hairon, baik. Tiara, ya, saat Dan ini kami saya akan sudah terus berada di mengupdate jalan. informasinya kepada Anda seperti apakah kemudian ini dampak dari gempa susulan yang baru saja terjadi dengan rekan kami, Hairon. Untuk warga kemudian juga tim SAR, apakah saat ini masih terus melakukan atau menyelamatkan diri terlebih dahulu karena baru saja terjadi gempa susulan? Ya, saat ini sudah semua tim SAR gabungan dan beserta warga semua sudah berada di pinggir jalan. Semua kondisinya sudah berada di pinggir jalan. Baik, tentunya nanti Ya, kami akan terus menunggu update informasi dari sana karena baru saja diketahui pemirsa seperti yang tadi Anda saksikan bahwa gempa susulan ini terjadi sebesar atau berkekuatan 2,4 magnitudo. Ada tindakan atau langkah tertentu, Hairon, yang mungkin dilakukan oleh tim SAR di sana pasca terjadi gempa susulan ini? ya, saat ini belum ada, Tiara. Saat ini saya belum ada semua petugas gabungan ini, semua tim SAR ini sudah berada di pinggir di sisi jalan semuanya menyelamatkan diri. Serta tadi ada gempa susulan. Bisa dilihat visual saya, Tiara. Baik, pemirsa, yang dapat Anda saksikan di visual layar kaca Anda saat ini merupakan kondisi terkini pasca terjadinya gempa susulan di wilayah Cianjur, tepatnya di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, begitu. Informasi yang kami terima dari pihak BMKG, gempa susulan yang baru saja terjadi ini berkekuatan 2,4 magnitudo. Ini merupakan gambar atau visual dari kontributor kami yang saat ini sudah berada di Kabupaten Cianjur, di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Dan seperti yang Anda saksikan pemirsa, ini dari tim SAR maupun juga petugas yang sedang melakukan evakuasi di sana berhamburan untuk keluar menyelamatkan diri masing-masing. Tadi informasi dari rekan kami Hairon pun bahwa pencarian atau upaya evakuasi ini dihentikan untuk sementara waktu demi keamanan ataupun juga langkah antisipasi dari tim SAR yang berada di sana. Kepanikan pun tentu saja terjadi pemirsa saat gempa susulan karena mengingat tadi seperti yang juga Anda saksikan cukup terasa, cukup terlihat begitu getarannya. Karena sebagian warga di sana juga masih trauma dengan gempa yang terjadi 2 hari lalu, tepatnya di hari Senin sekitar atau berkekuatan 5,6 magnitudo. Di sana juga para tim SAR ataupun juga petugas ini berada di pinggir jalan terlebih dahulu. Nampaknya juga lalu lintas ini masih berjalan seperti biasa. Kita akan mengupdate informasinya kembali pemirsa pada rekan kami Hairon di sana. Hairon masih tersambung bersama kami? Masih, ya, Anda ya, bisa gambarkan kondisi terkini di sana, Hairon? Artinya ya, kepanikan ini masih terjadi ya di sana tadi setelah gempa susulan 2,4 magnitudo. Iya benar, Tiara. Saat tadi saya melaporkan itu, semua memang tim SAR gabungan itu sedang sama-sama kita berteduh di salah satu bangunan dan warung. Dan pas terjadi gempa kita langsung menyelamatkan diri. Memang jalan kondisi di jalan yang sempit di gang-gang perumahan itu kita saling berebut untuk bisa sampai ke jalan raya. Dan tadi warga juga masih ada yang sempat bertahan dan kemudian disuruh petugas untuk meninggalkan tempat. Dan saat ini saya berada di pinggir jalan, tepatnya di Kampung Cugenang, Desa Cijedil.
dan semua tim SAR, gabungan, kemudian warga sudah berada di pinggir jalan untuk berteduh dan menyelamatkan dari gempa susulan. Karena kondisi bangunan di sekitar kita ini, tadi tempat proses evakuasi dan tempat saya tadi mengabarkan, itu kondisinya memang sudah rusak berat. Ada beberapa rumah yang belum rusak berat, itu yang kita jadikan untuk berteduh. Namun saat jadi gempa yang cukup getaran membuat panik, ya semua kita saling berebut untuk menyelamatkan diri. Demikian Tiara. Khairon, dengan adanya hujan di sini. Dengan adanya gempa susulan yang baru saja terjadi, apakah Anda melihat kerusakan yang juga diakibatkan oleh gempa susulan tersebut? Ya, saya belum melihat adanya kerusakan ya, tapi ketika saya tadi mengabarkan di tempat saya terjadinya gempa, ada beberapa bangunan yang mulai retakannya membesar. Nah, itu yang membuat kita panik dan ada suara yang dari bangunan yang jatuh. Dan itu yang membuat kita dan media dan tim gabungan ini yang sedang berteduh, kita panik semuanya. Saya belum bisa menginformasikan berapa rumah yang saat ini rusak berat akibat gempa susulan tadi. Tiara. Di visual yang tampak di layar kaca ini, Khairon, nampaknya lalu lintas juga masih terus berjalan meskipun padat. Anda bisa gambarkan situasi untuk lalu lintas sendiri seperti apa di sana sebenarnya? Ya, ini saya bisa memperlihatkan visual dari kondisi arus lalu lintas dari arah Cugenang ya, dari arah atas di mana tempat pelosongan Sate Sinta menuju Cianjur, kondisinya seperti ini. Ini kondisi seperti ini, hujan dan lalu lintas ini sedikit macet karena banyak kendaraan dari tim SAR gabungan ini terparkir di sisi jalan, dan ini mobil-mobil yang dari arah Cipanas menuju Cianjur kondisinya macet karena ada sebagian mobil yang terparkir, mobil milik tim SAR gabungan ini kembali ke Cianjur. Tiara. Khairon, apakah ada instruksi khusus mungkin untuk warga di sana ataupun juga tim SAR yang sedang bertugas pasca terjadinya gempa susulan barusan? Tiara, gimana Tiara? Apakah ada instruksi khusus untuk kemudian demi keamanan begitu yang diarahkan kepada warga sekitar ataupun juga tim SAR yang bertugas di sana pasca gempa susulan? Ya, tadi saat gempa, sebenarnya instruksi dari awal saat tadi pagi sempat juga ada gempa susulan ya. Saat saya dan rekan-rekan lainnya sedang mengikuti proses evakuasi, itu juga ada gempa susulan yang sedang diinstruksikan untuk tidak mendekati atau duduk-duduk di rumah-rumah yang hanya rusak biasa atau mengalami rusak parah dan rusak ringan. Jadi memang sudah diinstruksikan untuk tidak berada di sekitar bangunan yang mengalami rusak ringan sejak pagi tadi. Apalagi tadi setelah adanya gempa susulan tadi, itu semua tidak ada lagi yang memang berada di lokasi rumah yang berdekatan dengan proses evakuasi yang tadi tempat saya mengabarkan. Tiara. Khairon, berdasarkan pengamatan Anda, apakah ini merupakan gempa susulan dengan getaran yang terbesar pasca gempa utama yang terjadi 2 hari lalu? Ya, yang saya rasakan ini adalah gempa susulan yang besar ya, yang besar karena walaupun hanya beberapa detik, getarannya itu hampir sama seperti kejadian yang hari pertama di hari Senin siang itu. Gitu ya. Anda bisa gambarkan tadi pada saat gempa susulan ini terjadi berapa lama, Khairon? Saat gempa susulan itu hanya sekitar 2 atau 3 detik. Tapi getarannya begitu sangat terasa sekali. Karena saya posisinya dekat dengan tanah yang longsor yang saat ini sedang dievakuasi, di mana banyak korban yang masih tertimbun di sana. Dan ada di sekitar tanah itu yang tempat evakuasi itu ada bangunan-bangunan yang memang sudah rusak berat dan rusak ringan. Dan sangat terasa sekali ketika saya saat mengabarkan terjadi itu gempa susulan terjadi sangat terasa sekali.
Jadi ini cukup besar. Tiara. Tetapi hingga saat ini, apakah gempa susulan tersebut ini masih terjadi dalam 2 hari terakhir ini masih sering terjadi begitu ya gempa susulan? Ya, Tiara benar bahwa setelah terjadi gempa awal, kemudian juga gempa susulan, hingga hari ini masih terus terjadi ya. Bahkan kemarin tuh, Selasa kemarin tuh gempa susulan itu sering-sering terjadi dan itu juga cukup membuat panik warga, kemudian ada tim SAR gabungan, kemudian juga semuanya juga membuat panik, tapi juga sebesar gempa susulan yang saat ini yang baru saja terjadi. Baik, Khairon, kami akan mengupdate informasi kembali tentunya kepada Anda. Dan terus berhati-hati serta waspada dalam menjalani tugas. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di Breaking News TV One.